Shalom teman-teman. Duh, kurang semangat nih. Coba buka maskernya, senyum dulu, jangan ada sedih-sedih. Kayaknya muka-mukanya muka-muka sedih ya. Padahal baru dapat THR loh. Ya, shalom teman-teman. Gimana kabarnya? Ntar dulu, duduk lagi. Ada jemaat baru soalnya. Ya, gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, kita mau sama-sama memuji, kita sama-sama mau memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami setiap anak-anak muda berkumpul, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu. Biarlah hadirat-Mu setiap kami rasakan ya Bapa, dan mujizat-Mu dinyatakan malam hari ini di dalam pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Kita mau menyembah Tuhan. Malam hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan, sebab Engkau penolong kami yang setia Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam-Mu ya Tuhan. Mari teman-teman kita angkat pujian ini. Penolong yang selalu, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi kita pujian ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari kita angkat tangan kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan, memenuhi keperluanku. Sebab Engkau tak pernah mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Engkau tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan. Saya mau dengar suara anak muda saja, katakan segala
Engkau Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. tetap setia, tetap setia. Lebih lagi mari angkat tanganmu. Segala Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. sebab Engkau Tuhan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami mau tetap percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan. Yang laki-laki saja katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Sebab Engkau Tuhan kami, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. tetap percaya. Tetap percaya Tuhan. Perempuan saja katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Semuanya sama-sama katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Kami mau tetap percaya. Kami mau percaya kuasa-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Mari setiap anak-anak muda kita angkat ucapan syukur kita. Kita angkat sembah kita. Oh haleluya, haleluya. Kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu. Oh ya Rabaya Shikarabaya Morabaya Rabaya 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 Rabaya. Glory, glory bagi-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau ya Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Katakan tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan
Tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Ya, siap bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman. Shalom. Halo. Kalau saya bilang halo berarti jawabnya Hai. oke, dan pakai lambaikan tangan ya. Halo. Coba katakan kanan kiri, kan kita baru ketemu ya di tempat ini di sebelum lebaran ya. Berarti coba katakan gimana kabarmu? Gimana kabarmu? Ya. Semuanya luar biasa, amin. 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 Coba kalau luar biasa saya mau lihat loncatannya ya. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Belum semua nih ya. Coba sekali lagi. Kalau luar biasa berarti loncatnya harus luar biasa. 1, 2, 3. Oke. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, amin. Kita nyanyi segala puji syukur. Come on. Segala puji syukur hanya apa? Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan siapa? Tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Coba stop dulu, stop. Di sini itu anak-anak muda atau bapak-bapak atau ibu-ibu? Anak muda. Aduh, sedikit. Anak muda atau bapak-bapak ibu-ibu nih? Anak muda. Kalau anak muda tuh nggak ada segala puji, kadang diam, segala puji syukur. Nah, kalau anak muda coba buktikan kalau sama anak muda. Ya, kita angkat pujian ini. Harus pakai gerakan semua ya. Kalau nggak temenin saya di sini nih. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya apa? Hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak. Tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Dari kanan dulu ya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kanannya soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya apa? Hanya bagimu Tuhan. Suaranya dong. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan siapa? Tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Dari kanan dulu. Soraklah. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Sekarang kiri. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Kanan soraklah. Anak muda saja. Sorak. Lebih kencang. Sekarang kiri, soraklah haleluya. Come on, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
belum duduk. Soalnya saya lihat masih belum keringetan, baru pemanasan. Sekarang kita mau bersorak-sorai lebih lagi. Ya, kita angkat pujian serukan namanya. Sebab Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyah, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Come on, loncat semua. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa perkasa. Yesus nama Dia besar. Tuhanku berkuasa. Yuk teman-teman, kita lebih semangat lagi akan pujian ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyah. Sebab dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Semuanya loncat dong. Serukan namanya Yesus. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa perkasa. Bisa lambaikan tangannya ya, dua-duanya serukan. namanya Yesus segala kuasa. Suaranya mana sih? Ini cowok-cowok. Bisa sambil loncat, lambaikan tangannya, serukan. Serukan Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa perkasa mulia. Yesus nama Dia segala nama. Yesus nama, Yesus nama Dia segala nama. Sekali lagi Yesus, Yesus nama Dia segala nama. Tuhanku berkuasa. Coba saya mau dengar sorak-sorainya dong. Nah, itu baru anak muda. Silakan duduk. Jangan encok ya. Kalau encok berarti udah bapak-bapak. Oke. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk siapkan persembahannya teman-teman. Beri yang terbaik. Saya undang untuk doa persembahan kepada Ariel dan kolektan Yerika. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak dapat memberi Tuhan. Agar Sabtu depan bisa memberi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan dijalankan, kita angkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih buat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau dengar kesaksian dari teman kita yaitu Randy. Tepuk tangan dulu dong. Ayo Ren, maju. Tepuk tangan sekali lagi dong. Shalom semuanya. Shalom ya. Perlu buka masker kan nih? Perlu. Oke. Apa kabar semuanya nih? Luar biasa ya. Ya, jadi saya udah mau kesaksian sedikit karena baru sebulan ini baru ngalamin namanya jamahan Tuhan nih, benar-benar dijamah gitu. Nah, karena udah 2 tahun ini kemarin tuh lari dari Tuhan karena bener-bener kayak ngerasain tuh Tuhan itu nggak adil gitu, kayak ngerasain tuh Tuhan itu jahat banget sih dalam hidup gua, tapi enggak bener-bener enggak sama sekali gitu. Emang Tuhan itu kayak ngulur, ayo Ren terus gitu, lu badung aja terus gitu, sampai suatu ketika di bulan ini baru dikasih suatu cobaan nih gitu kan, suatu cobaan yang penyakit lah, ibaratnya penyakit yang dicari sendiri gitu. Jadi pada tanggal pada tanggal 7 bulan ini ya, April ya, saya baru kena penyakit. Jadi penyakit ini tuh penyakit dicari sendiri ya. Jadi penyakitnya namanya GO nih, gonore. Mungkin ada yang tahu belum nih gonore itu apa? Belum tahu ya? Oke. Jadi gonore itu adalah penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual itu yang orang yang terkena itu gara-gara dalam tanda kutip melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kondom yang pertama, terus karena berganti-ganti pasangan gitu kan, segala macam. Saya baru kena itu nih pada tanggal 7 gitu kan. Jadi saya ke rumah sakit waktu itu, ke Hermina dan Mogot. Saya dikasih itu penyakit ini karena mungkin emang karena saya badung ya gitu kan, karena 2 tahun ini emang bener-bener kayaknya wow banget gitu. Perjalanan hidup itu kayak ya gitulah gitu, kayak jauh dari itu udah jauh banget gitu kan, sampai udah kemana-mana, udah yang tadinya udah udah bener-bener nggak mabok jadi sering mabok lagi, terus udah sering main cewek, akhirnya sampai dikenain itu nih gitu kan, menular seksual itu, karena itu bahaya banget, karena kalau nggak ditanganin bisa menular kemana-mana gitu ya kan. Akhirnya saya ke rumah sakit Hermina, waktu itu ditangani sama dokter langsung nanya keluhannya apa. Saya bilang keluhan kencing saya sakit dok gitu kan, kencing saya sakit nih. Keluar nada nggak di ujungnya katanya? Keluar dok, panas perih, saya bilang gitu, kalau habis kencing panas perih di ujungnya gitu. Dokter langsung nanya, maaf nih Mas Randy udah berkeluarga belum? Belum dok. Udah punya pasangan? Belum juga. Terus sebulan ini udah melakukan hubungan seksual? Ada, saya bilang. Oke, langsung cek fisik segala macam, dikasih obat. Habis dikasih obat, saya nanya sama dokternya, dok, pengen tahu dong sakit saya apa gitu kan, karena belum pernah ngalamin namanya penyakit ini kan. Kata dokter, bapak kena GO nih kata dia. Jadi untuk sekarang pokoknya jangan melakukan itu dulu katanya, hindarin dulu sampai benar-benar nyatain sembuh. Oke, dari situ masih belum benar-benar percaya sama Tuhan ya, jadi masih badung lah, dalam tanda kutip masih badung gitu, masih ya yaudah oke. Pulang minum obat, gelisah, badan gelisah. Kenapa? Nggak tahu ya, kayak gelisah aja gitu, kayak nggak nyaman, tidur nggak nyaman, nggak bisa tidur, selalu keringat dingin. Terus banyak lah kayak pikiran kemana-mana gitu kan, sampai kayak tersugesti kalau masih sakit gitu kan. Akhirnya seminggu balik lagi ke dokter, nanya lagi gara-gara
saya ngalamin keluhan baru nih, lidah saya putih gitu kan. Lidah saya putih sama uvula itu yang yang di mulut itu yang gantung itu nyentuh lidah saya. Terus di sini saya bengkak kan, kelenjar getah bening saya bengkak. Ke dokter lagi, ke dokter dicek lagi ke dokter kulit dan kelamin ya. Dokter langsung ngelihat keluhannya apa lagi nih Pak Randy gitu, tapi dokternya beda. Saya bilang, dok lidah saya putih, saya bilang. Gara-gara apa? Katanya, gara-gara minum antibiotik kayaknya, minum obat gitu saya bilang kan. Coba dicek dulu, dicek terus putih, ada kayak kuning-kuningnya gitu lidah saya. Terus dia bilang, Randy ada demam enggak? Enggak. Ada batuk enggak? Pilek enggak? Akhirnya dokter bilang, yaudah dites urin aja ya katanya. Oke, tes urin. Tes urin nunggu sejam situ pikiran saya kemana-mana. Karena penyakit ini kan namanya gonorenia. Dalam tanda kutip nggak cuma bisa kena gonorrea aja, bisa takutnya saya takut kena HIV. Tahu ya HIV ya? Tahu ya? Nah, takut kena HIV kan? Mikir gimana terus kan sampai ngomong ke diri sendiri, kalau misalkan gua kena nih ngomong apa sama papa gitu kan, ngomong apa sama orang tua, ngomong apa sama temen gitu kan, apakah saya bakal bisa kayak biasa lagi atau enggak gitu. Situ mulailah nangis saya depan situ, di depan rumah, depan lagi nunggu tuh nangis. Terus sambil baca-baca artikel, nangis baca-baca artikel, lihat gejala-gejala orang kena HIV itu gimana sih gitu kan. Yang pertama sering gelisah. Nah kebetulan kemarin saya gelisah tuh seminggu tuh gelisah, terus suka keluar keringat kalau malam-malam. Nah kebetulan mungkin karena saya gelisah, saya keluar keringat dingin malam-malam. Lidah saya putih, katanya lidahnya putih gara-gara orang kena HIV itu kan imunnya rendah, jadi gampang terkena penyakit, jadi gampang jamur pun gampang masuk, bakteri gampang masuk gitu. Oke, terus udah dari situ nunggu tes urin, nunggu sejam, dipanggil dokter ketawa. Dia lihat, Pak tesnya bagus kok, nggak apa-apa katanya. Tesnya bagus nggak apa-apa gitu. Lah tapi saya masih suka sakit dok. Oh nggak mungkin itu sugesti. Oke, dari situ emang belum, masih panjang gitu ya. Terus oke pulang udah senang. Ternyata tes HIV itu bukan dari tes urin, tapi dari tes darah. Oke dari situ makin takut lagi di rumah. Seminggu saya bener-bener gak bisa, stres, pikiran saya stres segala macem. Stres jadi sering makan, jadinya gemukan kayaknya nih. Stres di rumah nggak bisa mikir apa-apa segala macem, karena lidah saya nggak kunjung pink lagi ya, gara-gara nggak tahu mungkin karena stres atau apa. Akhirnya di situ pas lagi pengen tidur nggak bisa tidur, denger YouTube gitu ya, lagi lihat YouTube, denger lagu rohani pada saat itu. Denger lagu rohani situ baru kayak wah kayaknya tenang ya. Terus pas tidur mimpi, kayak ada yang mimpi, ada yang ngomong, Ren, lu tuh udah jauh banget gitu loh, kayaknya lu harus pulang deh katanya, bapak lu nungguin gitu. Oke, setelah itu besok pagi berangkat kerja di motor nangis gitu, di motor nangis, benar-benar nangis, kayak bilang Tuhan, Reni mau pulang deh gitu, karena udah jauh banget gitu kayak, sampai dikasih cobaan begini nih gitu, sampai benar-benar nggak bisa tidur, nggak berani ngomong ke papa, nggak berani ngomong ke mama, nggak berani ngomong ke Kevin, karena mau dibilang apa gitu, masa kokonya begini sih, adanya nggak badung, abangnya badung gitu. Nah oke, setelah dari situ dengan pikir panjang, tadinya nggak mau ke dokter, akhirnya ke dokter, terus bilang juga ke dokter keluhannya ada nambah kayak sini ada kayak jerawat gitu, bilangnya ruang kulit katanya, ternyata enggak, jerawat doang. Oke, akhirnya ke dokter nanya nih keluhannya lidahnya putih udah berapa lama, udah 2 minggu dok, makanya obatnya gimana, ditetes, nggak taunya salah saya pakai obatnya itu harusnya dikumur gitu. Nah terus saya bilang ini saya bengkak, oke bengkak katanya, terus di sini saya banyak kayak bentol-bentol, belakang saya banyak kayak bentol-bentol merah gitu, disuruh tes darah. Saya turut tes darah sama satu tes lagi yang kata dia bilang rapid HIV. Situ rapid HIV katanya ini harus dengan setujuan bapak dulu ya, katanya saya harus tanda tangan berapa kali, karena yang boleh tahu hasilnya itu cuma saya sama dokter, yang lainnya nggak boleh tahu. Asistennya pun disuruh keluar pada saat itu. Di situ di luar saya nangis, benar-benar nangis, ngomong ke Tuhan kayak Tuhan
Randy belum bisa bagian papa loh, Randy belum bisa bagian mama, masih nyusahin aja gitu kan, sampai bilang ke Tuhan, Randy janji maupun hasilnya positif atau negatif Randy pulang gitu. Maupun hasil positif negatif Randy pulang. Nunggu sejam, nangis di situ, nangis sampai ngomong sama, ada satu teman saya yang saya ceritain, ini pertanyaan bodoh yang saya jawab, bro kalau misalkan gue positif HIV lu masih mau temenin gue nggak? Gitu kata dia, teteplah tenang aja, udah pokoknya habis ini lu dapat hasil lu jangan mikir aneh-aneh, lu langsung ke gereja, lu nggak mau tahu caranya gimana, nggak ada ya namanya lu main-main malam minggu ya kata dia, pulang malam pagi jam 3 gitu, lu ngapain minum segala macam, terus ke Holy Wing apa segala macam gitu kan, nggak perlu Ren, lu ke gereja sekarang pulang. Oke, sambil nangis segala macam, dipanggil langsung deg-degan, down banget kan sebenarnya kan, itu down banget karena nggak pernah nih yang namanya ngalamin begini-begini. Udah bilang juga sama Tuhan, janji kalau udah pasti pulang. Oke, itu Sabtu kemarin saya terus datang, dokter bilang, Pak, Bapak sini bagus loh katanya, darah bagus semua, terus semuanya bagus. Untuk hasil HIV-nya puji Tuhan non reaktif, berarti saya nggak HIV gitu kan. Itu senang banget, langsung kayak nangis, bener-bener pulang nangis sama Tuhan. Tuhan makasih banyak Tuhan gitu, Tuhan masih ngasih ke saya kesempatan buat berubah gitu, buat bisa pulang lagi sama dia, bisa melayani dia lagi, karena Tuhan gak ngelihat rupa dan bentuk gitu loh. Jadi bener-bener wow banget gitu, Tuhan ngasih saya kesempatan, maka saya pulang lagi kemari karena saya kangen gitu buat nyembah dan muji dia. Nanti kalau pengen lihat hasilnya saya bawa saya bawa hasilnya, karena ini saya bawa bukannya karena buat sombong, tapi pengen ngasih tahu gitu, Tuhan itu masih baik loh gitu, walaupun udah jauh gitu kemana-mana, 2 tahun udah tetap Tuhan masih sayang banget gitu sama Randy gitu, apalagi sama kalian gitu yang gak ngapain-ngapain gitu kan. Ya luar biasa, mungkin gitu aja kesaksian dari saya. Pelajaran yang saya buat kalian sih, pokoknya jangan aneh-aneh lah, pokoknya ikutin aja jalurnya Tuhan, jangan melenceng kemana-mana. Karena jujur ya, ngelakuin dosa itu emang enak, bener enaknya pakai banget, dan jalan 2 tahun itu berasa lama gitu, emang. Jadi gak tahu ya, dari kemarin selalu kayak megang duit itu cepet aja habisnya gitu, karena enggak itu ya. Kayak dari situ udahlah, akhirnya pulang, janji sama Tuhan udah pokoknya detik ini pulang ke Tuhan gitu, udah nggak usah kemana-mana lagi gitu. Ya pelajaran itu ya, mungkin ada pelajaran dari saya, jangan kemana-mana, tetap di jalur Tuhan, tetap ikutin aja perintah dia, nggak usah kemana-mana, karena Tuhan sayang banget sama kalian, Tuhan cinta banget sama kalian, Tuhan cinta banget sama gereja ini gitu. Oke, sekian kesaksian dari saya. Mungkin saya mau membawakan satu pujian ya. Oh boleh. Ada satu lagu kesaksian yang mungkin yang tahu bisa nyanyi sama-sama ya.
menjadikanku serupa gambaranmu, karena kasih-Mu padaku. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, sempurnakan agar indah bagimu. Yang terlalu selanjutnya bisa nyanyi sama-sama ya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Tepuk tangan dulu dong. Sekali lagi kesaksian yang luar biasa buat kita semua. Amin. Kita belajar dari pengalamannya Randy. Oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya teman-teman. Yesus, Engkau setia bagi kami. Sebab Engkau setia, Engkau menjaga kami Tuhan. Yesus setia bagiku. Yesus menjaga, Yesus menjaga hidupku. Yesus memberiku kekuatan, Yesus memberiku kekuatan baru hadapi perkara hidupku. Sekali lagi, Yesus setia, Yesus setia bagiku. Engkau menjaga kami, Yesus menjaga hidupku. Yesus, Yesus memberiku kekuatan baru hadapi perkara hidupku. Sekalipun
sekalipun lidah api di hadapanku, tetap ku nyatakan Kau Tuhan pelindungku. Sebagai pondok tempat hidupku bernaung, Yesusku, Yesus Kau tempat kediamanku. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita angkat pujian ini teman-teman. Yesus setia bagiku, Engkau menjaga kami. Yesus menjaga hidupku dan berikan kami kekuatan. Yesus memberiku kekuatan baru hadapi perkara hidupku, sekalipun lidah api di hadapanku, tetap ku nyatakan Kau Tuhan pelindungku. Sebagai pondok tempat hidupku bernaung, Yesus Kau tempat kediamanku. Sekalipun lidah api, sekalipun lidah api di hadapanku, tetap ku nyatakan Kau Tuhan pelindungku. Sebagai pondok tempat hidupku bernaung, Yesus Kau tempat kediaman. Biar teman-teman saja katakan, sekalipun lidah api di hadapanku, tetap ku nyatakan Kau Tuhan pelindungku. Sekalipun sebagai pondok tempat hidupku bernaung, Yesus Kau tempat kediaman. Lebih lagi, sekalipun lidah api di hadapanku, tetap ku nyatakan Kau Tuhan pelindungku. Sebagai pondok tempat hidupku Engkau, Yesus Kau tempat kediamanku. Sekalipun lidah api di hadapanku, tetap ku nyatakan Kau Tuhan pelindungku. Mari sama-sama kita katakan, sebagai pondok tempat hidupku bernaung, Yesuslah Kau, Yesus Kau tempat kediamanku. Teman-teman semua, sebentar. Teman-teman semua, lirik sudah ada disediakan. Mari kita nyanyikan. Sambil baca aja gak apa-apa, tapi sungguh-sungguh menyanyikannya. Sekalipun lidah api di hadapanku, yes Tuhan. Yang sudah hafal, mari angkat tanganmu, katakan, Tetap ku nyatakan Kau Tuhan pelindung. amin. Sama-sama katakan. Sebagai pondok tempat hidupku bernaung, Yesus Kau tempat, Yesus Kau tempat berdiam. Mari semua angkat tanganmu, katakan, sekalipun lidah api di hadapanku, yes Tuhan, tetap ku nyatakan Kau Tuhan pelindungku. Sebagai pondok tempat hidupku bernaung. Sama-sama katakan, Yesus Kau tempat kediaman. Lebih tinggi lagi, angkat tanganmu, katakan,
sama-sama katakan, Yesus kau tempat. Yesus kau tempat kediamanku. Yesus kau tempat. Yesus kau Tempat kediamanku. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Hari ini, kemarin, bahkan yang lalu kami tetap merasakan setiap kasih-Mu Tuhan. Sekalipun lidah api, sekalipun kesusahan, sekalipun jerat yang ada di depan siap menerkam kami tetap mengatakan Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Engkaulah tempat kediaman kami. Pada hari ini kami telah memuji dan menyembah nama-Mu. Saat ini kami mau Tuhan sama-sama mendengarkan firman-Mu, belajar tentang firman-Mu, agar kami tidak takut lagi, tapi kami berani karena ada Engkau bersama kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai bibir mulut hamba-Mu, sampaikan apa yang ingin Kau sampaikan kepada anak-anak muda Tuhan. Setiap anak-anak muda Tuhan, sehingga kami pulang membawa berkat-berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa ucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk semuanya. Iya, haleluya. Hari ini kita memang agak sedikit berbeda ya. Mengelingkar seperti ini sebenarnya supaya kita tuh lebih semangat, lebih on fire, dan lebih dekat. Tapi saya lihat masih ada yang seperti pati jompo, ada yang kakek-kakek, ada yang nenek-nenek, tidak ada loncatannya. Coba, apa kabarnya? Luar biasa. Masih sedikit lagi, sedikit lebih muda, mama-mama muda, bapak-bapak muda lah ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Loncat, loncat. Apa kabarnya? Luar biasa. Nah, berikan kemuliaan Tuhan kita gitu. Anak-anak muda jangan lemas. Lemas-lemas, katakan kanan kiri, silakan duduk. Katakan kanan kiri, kamu masih muda. Iya. Iya, terima kasih juga untuk Randy yang telah memberikan kesaksian yang luar biasa. Acel boleh ditolong di ini? Ya, Marcel nggak apa-apa di situ, biar dari sini aja ya. Bisa gak? Oke ya, katakan kanan kiri, kamu apa kabarnya? Iya, selama ini kan kita 2 minggu ini ya. 2 minggu ini kita beribadah gabungan dengan gereja-gereja yang lainnya. Kemarin yang pertama gereja pusat kita, dan yang kedua bersama gereja seluruh gereja di Perwil 2 ya kan, atau perwakilan wilayah GBI yang kedua ya. Banyak, ada yang dari sini, ada yang dari sono, banyak. Dan hari ini kita sama-sama berkumpul di sini dengan sukacita, amin. Anak-anak muda sukacita semua gak? Iya. Gak apa-apa, saya agak keliling, tapi semuanya kelihatan. Salah masukin kali. Yang di sana di input. Iya, di input. Ya, oke. Hari ini tepat ya, saya membawa firman Tuhan yang judulnya yaitu gantikan ketakutan dengan iman. Ya kan, Randy juga tadi ketakutan juga, bener kan? Ketakutan, lagunya juga sekalipun lidah api di hadapanku, artinya bukan benar-benar api. Mungkin zaman dahulu memang benar-benar api, kita diceburin di api ya kan. Kalau kita nggak mau menyembah Tuhan mereka. Tapi mungkin sekarang adalah kesusahan. Kesusahan, kecemasan, ketakutan yang ada di depan kita, kita tetap katakan Yesus perlindungku, Yesus penolongku. Ada amin? Iya, gantikan ketakutan dengan iman. Katakan sama-sama, gantikan ketakutan dengan iman. Sama-sama bilang, saya mau menggantikan setiap ketakutan saya dengan iman dari Yesus Kristus. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Oke, next. Ya, kematian adalah musuh besar dan setiap orang dari kematian tidak dapat kita kalahkan sendiri. Ya, saya ulangi lagi ya. Kematian adalah musuh besar dari setiap orang. Ya kan? Dan setiap orang tidak dapat mengalahkan yang namanya kematian. Semua akan berujung kepada kematian. Kalau Randy ketakutan tadi bukan hanya takut dijauhin orang. Bukan hanya takut bisa berjalan seperti biasa atau enggak. Tapi takut mati juga. Benar gak? Ada takut mati juga.
Katakan kanan kiri, kamu takut mati ya? Iya, takutnya di sini ada yang gak takut mati, udah belajar dari Banten ya kan? Belajar dari gunung-gunung. Nah, Iwan belajar dari gunung-gunung gak, Iwan? Enggak. Kirain belajar dari gunung, Iwan, ya. Oke. Yesus hadir untuk menjawab setiap kematian dan membebaskan kita dari dosa dan maut. From darkness to light, from death to life. Apa artinya? Dari kegelapan ke terang dan dari kematian ke kehidupan. Kalau zaman dahulu orang mati itu takut. Saya mau kemana? Saya mau kemana? Dan Yesus hadir. Tanggal berapa kita merayakan memperingati kematian Tuhan Yesus? Ayo. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Iya, lupa. Ya saya juga lupa makanya saya nanya. Saya nanya, ya kan? Pokoknya hari Jumat ya. Pokoknya hari Jumat. Nah, Yesus mati berapa hari? 3 hari. Dan bangkit pagi-pagi untuk apa? Membebaskan dosa dan maut. Katakan kanan kiri, Tuhan mati untuk bebasin dosamu. Sekali lagi, Tuhan mati, senggol orangnya, jangan ngomong doang. Tuhan mati untuk bebasin dosamu. Nah, bilang lagi, kamu juga. Iya, ya kan? Bukan hanya dosa orang lain, bukan hanya dosa orang-orang Kristen, tetapi dosa seluruh manusia. Dari kegelapan ke terang. Dari kematian ke kehidupan. Coba kita buka Matius 4 ayat 16, buka handphonenya. Matius 4 ayat yang ke-16. Ya, yang ada Alkitab, dibuka Alkitabnya. Yang ada handphone di dalam Alkitab ya. Alkitab di dalam handphonenya, buka Alkitab, bukan buka WhatsApp ya. Sekali lagi bukan buka WhatsApp. Oke, udah ya. Oke, yang sudah kita sama-sama baca 1, 2, 3. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ayat 17, 1, 2, 3. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga telah dekat. Katakan kanan kiri, tobat. Ya. Yang masih melenceng-melenceng, kalau tadi Randy bilang bertobat. Kembali, karena apa? Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Amin. Katakan Yesus kanan kiri, bilang senggol dia. Yesus gak pernah tinggalin kamu sendiri. Oke, next. Ya, dampak dari kebangkitan Yesus ya. Kita sembari juga mengingat kebangkitan Tuhan Yesus ya. Yang pertama adalah berdampak cara kita memandang kematian dan hidup. Orang-orang Kristen tidak takut yang namanya mati. Ya kan? Karena ada ayatnya, kematian adalah keuntungan bagi siapa? Bagi Acel? Bagi siapa? Bagi saya. Bilang bagi saya. Iya kan? Jadi gak ada lagi yang namanya takut mati. Bukan berarti gak ada takut mati, kita seenaknya hidup. Tidak juga. Dari dampak cara kita memandang kematian dan hidup. Bagaimana caranya kita memandang hidup kita? Ya kan? Bagaimana nih caranya? Kita udah tahu Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, Yesus membebaskan kita dari maut. Apa yang kita perlu ubah cara hidup kita? Artinya bukan hanya kita gak takut mati, dan kita juga harus gak boleh takut hidup dengan ketakutan. Amin. Paham gak? Paham enggak? Paham enggak? Paham enggak? Iya, bisik-bisik semua di sini ya. Paham enggak? Nanti giliran ketawa, wah, ya. Yang tidur bangun, ya kan? Giliran ketawa kencang, giliran ngomong, bukan saya yang ngomong. Yang ngomong, iya. Berdampak cara kita memandang kematian dan hidup. Kalau dulu kita memandang, zaman dahulu orang memandang kematian itu adalah ketakutan bagi diri dia. Saat ini ketika Tuhan telah bangkit, bukan berarti kita seenaknya juga hidup. Seenaknya juga suka-suka hati kita lah hidup.
Gak perlu ikutin Tuhan, kan Tuhan udah bebasin kita. No, tidak ada aturannya seperti itu. Tetapi Tuhan bilang adalah kita menjadikan bangsa semua muridku. Itu yang harus pertama kita tanamkan. Bagaimana caranya kita menjadikan seluruh bangsa menjadi murid kita, mulai dari keluarga. Dari apa? Dari hati kita. Kalau hati kita, hidup kita gak beres, maka kita gak menilai sebuah kebangkitan Tuhan Yesus itu berharga bagi kita. Kalau kita masih bolos-bolos untuk datang hari Sabtu, untuk datang hari Minggu, berarti kita tidak menghargai yang namanya kebangkitan Tuhan Yesus. Saya nggak tahu ada berapa orang yang ada di Google Meet, Ratna. Sama-sama bilang. Hah? 6 orang, siapa aja tuh? Oh, pada keluar semua, ya. Iya, berarti nggak ada dong. Tinggal 3, oke. Tinggal 3 ya. Berdampak cara kita memandang kematian dan hidup. Kita harus memandang hidup kita berharga. Ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, ketika Yesus telah naik ke sorga, kita harus memandang hidup kita berharga. Katakan kanan kiri, hidupmu berharga. Senggol, hidupmu berharga. Iya kan? Tuhan berikan nih. Nah, kalau tadi Randy bilang Tuhan biarkan dia dulu bebas kemanapun. Tetapi Tuhan meninggalkan gak Randy? Tidak. Katakan kanan kiri, Tuhan gak ninggalin kamu. Ketika kita hadir pada saat ini, pandanglah cara hidup kita, hidup yang berharga. Amin. Kalau hidup kita berharga, kita sia-siakan gak? Sia-siakan gak? Kalau misalnya kita mau ambil duit 100.000, waktu kita cuman 30 detik. Dan kita gak boleh berlari dari ujung sini ke sana, kita sia-siakan gak waktunya? Uangnya di sana nah, di ujung. Kita di sini, kita disuruh jalan seperti biasa, waktu 30 detik. Kita harus sampai ke sana, kalau lewat, uang itu hangus. Kita sia-siakan gak waktu kita? Enggak. Tuhan udah berikan yang namanya keselamatan. Tuhan udah berikan yang namanya kehidupan. Yang namanya waktu. Artinya kita gak boleh sia-siakan lagi yang namanya hidup kita. Bagaimana caranya 30 detik dari sini sampai ke sono, kalau mampir-mampir, bisa gak nyampe? Tidak bisa. Dan kita gak boleh disuruh pegang jam, gak boleh. Kita gak boleh disuruh lihat waktu, gak boleh. Dan itu hanya panitia yang boleh tahu waktu kita. Sehingga kita gak tahu dong jalan dari sini berapa detik sampai sana. Kan gak ada latihan, bener gak? Bener gak? Anak-anak muda? Bener ya, sehingga kita apa? Jalan fokus kepada tujuan. Apa hari ini tujuan kita? Saya sudah suruh kita tulis sama-sama 3 tujuan kita di awal tahun. Sehingga apa? Jangan sia-siakan setiap tujuan yang sudah kita rancangkan bersama Tuhan. Amin. Apa rancangan saudara anak-anak muda saat ini tahun ini? Entah beli motor, entah beli mobil, entah beli rumah. Apa rancangan saudara? Entah kuliah, entah lulus sekolah. Apapun itu rancangan saudara, fokus kepada tujuan. Anak-anak muda yang hebat bukanlah anak-anak muda yang sering banyak nongkrong di pinggir jalan, nongkrong di kafe mahal, enggak. Anak-anak muda yang hebat adalah yang tahu kemana tujuan hidupnya. Saudara tahu gak tujuan hidup saudara? Tahu gak? Apa udah lupa? Apa udah dibuang? Masih ada. Dibaca terus. Setiap pagi doakan, Tuhan tujuan saya tahun ini. Tuhan tujuan saya tahun ini beli sepeda. Tuhan tujuan saya tahun ini bisa beli sepatu. Tuhan tahun ini tujuan saya bisa beli jam. Bisa membanggakan orang tua kita. Simpan itu tuh pagi-pagi, doakan Tuhan ini tujuan saya. Sehingga hidup kita tidak sia-sia. Kita tahu tujuan kita kemana. Itulah anak-anak muda yang hebat. Bukan anak-anak muda yang punya motor canggih. Yang punya handphone canggih. Yang punya motor keren. Yang punya mobil keren. Punya rumah. Itu hebat. No. Kalau tidak ada tujuan, sama aja anak muda yang sia-sia hidupnya. Tetapi orang yang punya tujuannya dan berserah kepada Tuhan, dan Tuhan engkau melibatkan Tuhan dalam tujuanmu, maka itulah anak-anak muda yang hebat. Amin.
kepada pasangan juga, kepada orang tua juga, kepada sekeliling kita juga. Amin. Yang kedua, berdampak untuk apa? Memberi kita kebebasan dalam mencari Tuhan. Kalau zaman dahulu saya sudah bilang, zaman waktu Tuhan Yesus belum mati, itu namanya mencari Tuhan itu susah. Ya kan, sampai harus ke gunung-gunung antri, lihat Tuhan, mendengarkan khotbah Tuhan. Bahkan sebelum Yesus lahir, itu ada yang namanya mesbah, bait, dan lain-lainnya. Dan itu ada tahap-tahapnya. Tidak bisa langsung sampai kepada tujuan. Kalau kita berdosa sampai kepada tujuan, maka kita akan mati di tempat. Segitu kudusnya Tuhan. Segitu kudusnya tempat untuk mencari Tuhan. Namun saat ini, dimanapun kita, di jalanan, di rumah, di kamar, di ruang doa, di gereja, kita bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung. Bahkan waktunya bebas. Tidak ada kita takut, wah ada apa di luar? Ada yang lihat saya berdoa gak ya? Ada yang lihat saya berdoa gak ya? Ada yang lihat saya memuji nama Tuhan gak ya? Gak perlu takut, karena apa? Tuhan telah bangkit. Dan dia sudah naik di sorga. Amin. Nanti kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Namun sebelumnya saya mau katakan, kita harus ubah dulu cara pandang kita terhadap yang namanya kematian. Amin. Tempat kita sudah tersedia di sana, tinggal kita menuju kepada tujuan kita. Dan yang kedua adalah memberikan kita kebebasan dalam mencari Tuhan, kapan saja dan di mana saja. Anak-anak muda pada saat ini jangan lagi loyo untuk mengikut Tuhan. Sekarang udah ada Google Meet. Yang gak bisa hadir, yang masih jalan-jalan saat ini ke Bandung, ke Lampung, kemanapun keluar kota, terus kemana tuh Labuan Bajo, ya kan? Bisa di mana-mana mengikut Tuhan. Ada yang namanya Google Meet, ada yang namanya Zoom, ada yang namanya WA video call. Bisa sama-sama memuji nama Tuhan dimanapun. Artinya nggak ada lagi alasan kita nggak bisa ikut karena A, karena B, karena C, dan karena D. Amin. Bahkan nggak hanya Google Meet, Facebook Live juga bisa diikuti. Kalau kita sakit kita ikutin. Jangan lagi pergi daripada Tuhan. Sama-sama katakan kanan kiri, jangan pergi dari Tuhan. Amin. 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 Oke, next. Nah, ada satu kutipan yang saya ambil dari satu buku. Ya. Christ has taken the sting out of death by removing the fear of what happens after we die. Artinya adalah Tuhan telah mengalahkan yang namanya kematian dan menghapuskan ketakutan. Dari apa? Dari apa yang terjadi setelah kita mati. Kita kalau masih bingung, kemana kita akan mati, kemana kita setelah meninggal, berarti kita belum mengerti yang namanya firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan sudah berkata, kita akan kepada sisi kanannya Tuhan. Katakan kanan kiri, kamu mau masuk surga gak? Kamu masuk surga gak? Kuncinya satu, bilang, percaya kepada Tuhan. Amin. Rajin gereja, saya mau katakan, belum tentu Anda masuk surga kalau engkau tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau datang ke sini asik main game, asik main handphone, asik ngobrol kanan kiri. Percuma, habis waktu. Tapi engkau datang ke sini, khususkan hatimu untuk menyembah nama Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, maka waktu kita tidak sia-sia. Katakan amin. Dan Tuhan telah mengalahkan yang namanya kematian. Dan mengalahkan dan menghapus setiap ketakutan teman-teman semua. Apa yang terjadi ketika kita mati. Tuhan katakan apa? Keselamatan. Makanya pada hari ini gereja, engkau rajin gereja, engkau rajin doa. Kalau engkau tidak percaya sepenuhnya, masih bersungut-sungut, masih ngelawan orang tua, masih malas-malasan datang gereja, masih bersungut-sungut kalau ada di gereja, masih suka ngambek kanan kiri, saling benci-bencian. Saya mau katakan pada hari ini, engkau tidak akan masuk mungkin kerajaan sorga. Karena apa? Engkau tidak percaya kepada Tuhan. Yang Tuhan suruh apa? Membagikan yang namanya
kasih. Bagaimana caranya kita membagikan kasih kalau kita nggak punya kasih? Bagaimana caranya kita mengasihi yang namanya pacar, yang mengasihi namanya teman dekat, yang mengasihi yang namanya sahabat kalau kita nggak punya kasih? Artinya adalah kita berpura-pura mengasihi. Tandanya dari mana kita mengasihi? Tandanya dari hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan adik kakak, bahkan tetangga kita, bahkan teman-teman kita. Kadang ada orang yang pintar mengasihi di depan temannya, pintar mengasihi di depan pacarnya, tapi di depan keluarga, di depan mama bapak itu kita masih suka ngelawan, masih suka pelit, masih suka berontak. Itu namanya pura-pura mengasihi. Sama-sama katakan kanan kiri, ayo belajar mengasihi. Kurang kencang, senggol yang kencang. Ayo belajar mengasihi. Ya, amin. Jadi pada hari ini kita harus yang gantikan yang namanya ketakutan dengan ya lu bet. Menggantikan yang namanya ketakutan kita dengan iman. Iman kita kepada siapa? Yakin? Yakin? Oke, yang yakin saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita kembali memuji nama Tuhan, lagu yang tadi. Di mana? Bisa tampilin liriknya? Yesus. Ada? Oke. Sekalipun lidah api di hadapanku, tetap ku nyatakan Kau Tuhan pelindungku, sebagai pondok tempat hidupku. sebagai pondok tempat hidupku menaung. Amin. Sama-sama katakan. Yesus Kau tempat kediamanku. Sama-sama kita angkat pujian ini. Yesus setia. Yesus Setia bagiku. Yesus menjaga hidupku. Yesus menjaga hidupku. Yesus memberiku kekuatan baru. Yesus memberiku kekuatan baru. Hadapi perkara hidupku. Sama-sama katakan. sekalipun lidah di hadapanku, Tetap ku nyatakan Kau Tuhan pelindungku, sebagai pondok tempat hidupku menaung. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau tempat kediamanku. tempat kediaman. Sama-sama katakan. Sekalipun lidah api di hadapanku, tetap ku nyatakan Kau Tuhan pelindungku, sebagai pondok tempat hidupku bernaung. Yes, amen. Yesus Kau tempat, Yesus Kau tempat kediaman. Yesus Kau tempat, Yesus Kau tempat kediamanku. Sama-sama tutup matanya, angkat tanganmu, saya mau berdoa kepada saudara semuanya. Tuhan, pada hari ini kami telah selesai mendengarkan yang namanya firman-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan setiap perkataan-Mu Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan apapun yang kami dengar itu menjadi pelita bagi
tangan kami dan menerangi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Bahkan ampunilah kami Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, yang membuat hatimu terluka Tuhan. Pada hari ini kami mau sama-sama berjanji untuk mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh lagi Tuhan. Sama-sama berjanji untuk belajar yang namanya kasih Tuhan. Agar kami dapat mengasihi setiap teman-teman kami, mengasihi setiap orang tua kami, mengasihi keluarga kami, bahkan mengasihi banyak orang Tuhan. Dan kami dapat memberikan kasih tersebut kepada setiap orang. Pada hari ini, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan telah berbicara pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk semuanya. Ya, shalom. Shalom. Masih semangat ya, sebentar lagi kita pulang. Tapi saya mau bacakan dulu pengumuman kita pada hari ini. Ya, untuk besok kita tetap ada ibadah dua kali. Senggol kanan kirinya, besok jangan lupa ibadah. Besok jangan lupa ibadah. Ya, saya lihatin nih yang datang pada hari ini, wajah-wajahnya harus datang ibadah besok ya. Dan ada yang jam berapa? Jam 8 dan jam 10. Yang pelayanan 30 menit sebelum jam ibadah dimulai datang untuk berdoa. Oke. Dan satu lagi minggu depan kita libur dahulu ya. Libur dulu ibadah youth kita. Dibuka lagi ibadah youth minggu depannya lagi. Sabtu depan itu tanggal berapa ya? 10 kalau nggak salah ya. Itu ada di situ. Tanggal berapa? 9. Sabtu. Enggak, Sabtu. Sabtu ini tanggal 9. Kan Sabtu depan ini nggak ada nih. Tanggal 6. 14. Tanggal 7 nggak ada. Tanggal 14. Tanggal 7 nggak ada, berarti tanggal 14. 14 kita ada di sini ibadah bersama ya. Jadi jangan lupa tanggal 14 kita ada di tempat ini dan tanggal 7 kita tidak ada ibadah. Ya, jadi yang mau jalan-jalan, mau happy silakan, tapi hari Minggu tetap ada yang namanya ibadah raya, oke? Ya. Ya. Dan pengumuman untuk ini yang bertugas ini untuk ke tanggal 14 ya. Yang bertugas WL-nya yaitu Saudari Yerika. Ya. Saudari Yerika. Singernya Desi. Nah, Kak Desi enggak datang nih. Singernya Desi. Doa persembahan jingga, oke? Singernya Ya, Ata oke. aja. Singernya yaitu Ata. Bentar. Ya, Ata bisa? Bisa dong. Bisa ya. Singernya Ata, WL-nya Yerika. Ya. Oke. Terus doa persembahannya jingga. Doa persembahan ya. Doa persembahan bukan pembukaan. Sorry. Doa persembahan Dia jingga. Kolektannya yaitu Jesslyn. Oke. Dan LCD nanti yaitu Erik. Oke, Erik ya. Ya. Datang lebih cepat. Datang lebih awal ya. Doa persembahannya jingga, kolektannya Jesslyn dan LCD-nya Erik. Oke? Paham semuanya? Paham? Paham enggak? Paham. Oke, saya undang semuanya bangkit berdiri lagi. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Nanti Pak Gembala membawa kita dalam doa berkat. Kami memuji Kamu, sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami memuji, katakan jika besaranmu, katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan,
Mari tundukkan kepala. Sedikit kita boleh renungkan apa yang terjadi buat teman kita Randy. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua yang berharga. Lewat apa yang dialaminya kita menjadi bisa untuk belajar. Dan hari ini memang iblis ingin menghancurkan generasi muda lewat seks, lewat hubungan yang tidak disukai oleh Tuhan. Baik itu dalam narkoba, baik itu alkohol, perjudian, mungkin secara online. Hari ini biarlah kita ambil makna, ambil satu kesimpulan bahwa kita harus mengubah. Kalau ada pola pikir kita untuk ke sana ataupun ada yang sempat melakukan, hari ini ambil satu komitmen untuk stop, untuk berhenti menjaga kekudusan. Karena kita mau dipakai Tuhan luar biasa. Hari ini engkau sudah dipakai, bahkan engkau lebih lagi akan dipakai Tuhan waktu engkau bisa jaga kekudusanmu. Karena lewat kekudusanlah kita berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini semangat yang baru, mari taruh di dalam hatimu. Bahkan mungkin engkau setiap Sabtunya engkau sibuk bekerja, tetapi usahakan ibadah youth itu membawa banyak hal dalam kehidupanmu. Oleh karena itu berterima kasihlah lewat kesaksian ini, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengubah hidup kita, mengubah lingkungan kita, mengubah Indonesia ini. Amin. Lewat kekudusan kita. Oleh karena itu sebelum kita doa berkat, Randy boleh maju ke depan, saya mau berdoa untukmu. Tuhan sudah lama sekali menantikanmu. Semangatmu, loyalitasmu yang pernah kau lakukan di tempat ini, kembalilah dan teruslah berkarya. Karena ada sesuatu yang luar biasa dalam dirimu, Amin. yang Tuhan mau engkau tunjukkan khususnya di tempat ini, sehingga kau menjadi berkat. Masa lalu biarlah berlalu, sebab Tuhan tidak pernah lihat masa yang lalu, tetapi Dia lihat hari ini untuk sesuatu yang besar di kemudian hari. Oleh karena itu ambil satu komitmen, jangan pernah lepas daripada Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan kepadamu ada tujuannya agar kau menjadi berkat. Kau bersaksi bukanlah mempermalukan dirimu, Yes. tetapi engkau sedang mempermalukan iblis. Dan hari ini iblis dikalahkan Yes. dan engkau dimenang. Amin. Banyak orang tidak berani bersaksi untuk hal-hal seperti ini karena merasa malu, merasa tertuduh, takut dikucilkan. Tetapi engkau berani karena engkau diurapi oleh Tuhan. Hari ini apapun keadaanmu masa lalu tidak bisa mempengaruhi ke depan, karena di saat hari ini engkau sudah mempermalukan iblis, sudah mengalahkan segala kelemahan itu. Amin. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, kita berdoa buat teman kita Randy. Bapa dalam surga, urapi dia. Terima kasih Tuhan kalau engkau tidak membiarkan dia tergeletak lewat penyakit. Tetapi sekalipun sempat dia merasakannya, tetapi engkau menopangnya. Dan hari ini dia sudah menjadi berkat bagi kami, bagi anak-anak muda. Oleh karena itu urapi dia lebih lagi. Kuatkan hatinya, teguhkan hatinya, dan dia bisa keluar dari masa lalu itu. Dan hari dia melangkah kepada tujuannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan seluruh tubuhnya, semua sehat dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit, tidak ada kelemahan lagi. Bahkan iblis tidak ada jalan untuk dia bisa masuk dalam tubuhnya, karena sudah dikalahkan hari ini. Dan Randy pemenang, sampai kapanpun buat dia menjadi pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai lebih lagi dia melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada dia, baik bermain musik, bahkan juga suara yang begitu luar biasa.
menjadi berkat bagi gerejamu, bagi jiwa-jiwa di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan berkati pekerjaanmu, masa depanmu, keluargamu. Amin. Bahkan apapun yang kau doakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa buat semua anak-anak muda di tempat ini, bahkan yang mengikuti secara live. Berkati mereka semuanya Tuhan. Berkati sekolah mereka, berkati juga pekerjaan mereka, masa depan mereka, cita-cita mereka, orang tua mereka, keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka, pakai mereka lebih dahsyat sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Hamba-Mu percaya anak muda di tempat ini adalah penerus pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan mereka akan bergandengan tangan maju untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan dipermuliakan dari semuanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar mereka akan pulang dari tempat ini, Tuhan menyertai, menolong. Bahkan besok pagi kami boleh ada di tempat ini untuk melayani Tuhan. Mari berikan kesehatan, kekuatan. Bahkan kami percaya Tuhan ditinggikan hari ini, Tuhan disenangkan. Maka perjalanan kami semua Tuhan buat berhasil dan beruntung. Oleh karena itu angkatlah kedua tanganmu. Diberkatilah engkau sebagai pemuda, Amin. engkau sebagai anak, Amin. engkau sebagai pelajar, engkau sebagai pekerja. Bahkan cita-citamu, cita-cita yang di dalamnya ada Tuhan, membuat berhasil dan beruntung. Oleh karena itu pulanglah dari tempat ini, bawalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, menyertai, menolong, menghibur hari ini sampai selama-lamanya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan, katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Irwan sudah datang, luar biasa ya semuanya. Tuhan berkati. Oke.